Pertama-tama kami menyambut baik ya dengan ketentuan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial ini karena UMKM ini memiliki peran yang besar terhadap perekonomian Indonesia dan berkontribusi besar terhadap PDB Indonesia. 56% disumbangkan oleh UMKM. Nah, di samping itu dari UMKM ini juga merupakan yang bisa agile dalam masa pandemi ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dari 109 bank di Indonesia, compliance rate terhadap rasio 20% ini mungkin masih 41% ya. Jadi masih ada 64 bank yang belum memenuhi, hanya sekitar 45 bank yang memenuhi. Padahal kita tahu bahwa UMKM ini merupakan potensi yang sangat besar. Dari kredit yang diberikan kepada unit UMKM ini sekarang baru merepresentasikan sekitar 30% dari kebutuhan kredit total UMKM. Jadi masih ada 70% UMKM yang belum diberikan kredit, dan dari 70% tersebut 2/3-nya itu merepresentasikan sekitar kebutuhan 1.600 triliun. Jadi tentunya dengan adanya kebijakan yang baru ini akan sangat baik, dan oleh karena itu kami dari Bank Commonwealth juga cukup antusias untuk membantu lebih banyak UMKM di Indonesia. Baik, kalau untuk Ibu Talisa sendiri, seperti apa pandangan dari BRI Dana Reksa terhadap urgensi dari akselerasi pemberian kredit kepada para UMKM kita ini? Ya, jadi memang kalau kita lihat dari survei-survei, sebenarnya banyak sekali memang UMKM kita yang belum terekspos dengan pemberian kredit. Jadi kalau kita lihat ada survei ekonomi nasional misalkan, salah satu sampel yang saya ambil untuk industri Mamin misalkan ya, IKM Mamin itu ditanyakan berapa persen ya yang sudah mendapatkan kredit dan belum. Nah ternyata itu majority masih belum mendapatkan kredit dari responden. Jadi baru sekitar 10-15% yang mendapatkan kredit. Jadi artinya permodalan ini selalu ada di 3 besar yang menyebabkan kendala dari UMKM itu untuk melakukan ekspansi dari kegiatan usahanya. Jadi memang pembiayaan ini faktor yang penting meskipun bukan satu-satunya. Jadi dari 3 besar itu biasanya satu adalah masalah persaingan usaha dalam konteks dia juga harus bersaing dengan usaha besar, yang kedua masalah permodalan, yang ketiga aspek pemasaran, yang keempat misalkan bahan baku, baru yang lain-lainnya. Nah jadi memang masalah pembiayaan ini selalu menjadi kendala dalam pengembangan dari UMKM. Seperti tadi yang disampaikan Pak Ivan, karena UMKM itu memang sangat dibutuhkan bagi perekonomian. Nah itu bagaimana juga ekonomi itu bisa tumbuh, salah satunya kan sangat ditopang oleh pertumbuhan dari sektor UMKM. Jadi memang kalau saya melihat bahwa memang ini cukup urgent bagi pemerintah juga untuk memang mendorong kredit UMKM tersebut. Itu pandangannya. Jadi memang sangat penting sekali ya, sangat urgent untuk melakukan akselerasi pendanaan dari sektor UMKM. Baik, kalau Pak Ivan sendiri dari Bank Commonwealth sendiri seperti apa nih tren portofolio penyaluran kredit kepada UMKM kita, kira-kira kisarannya ada di kisaran berapa Pak Ivan? Ya, saat ini SME atau UMKM merupakan satu segmen yang menjadi fokus dari Bank Commonwealth. Saat ini kami berada dalam posisi 44%, 45% terhadap total penyaluran kredit kami. Jadi ini di atas dari ketentuan regulator tersebut ya. Kami amati memang pada tahun ini terjadi peningkatan likuiditas ya, dari kita melihat bahwa korporasi mungkin mengurangi inventory atau AP utangnya, kemudian menumpuk kasnya sebagai respon untuk proses pemulihan ke depan yang mungkin masih dibayangi dengan ketidakpastian. Dan kita juga amati bahwa nilai asetnya tetap relatif stabil, berarti belum naik nih investasinya. Namun seiring dengan diharapkannya dengan semakin menurunnya jumlah kasus COVID, kemudian mobilitas masyarakat semakin tinggi, diharapkan bahwa UMKM ini semakin menggeliat dan kami bisa semakin mengucurkan kredit untuk membantu segmen UMKM ini. Saat ini kami berada di kisaran 44%, 45%. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.